beri judul namanya Bisa Kerja. Bisa Kerja itu adalah salah satu tagline dari Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hari ini ada komponen lain yang ikut terlibat. Selain Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ada Lembaga Perekonomian tingkat wilayah, Kota Jakarta, dan ada kerjasama secara teknis namanya Kapten Indonesia. Kapten itu singkatan dari Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional. Secara teknis di lapangan itu yang mengerjakan adalah Kapten Indonesia. Pelatihannya, kegiatan fisik, mental, dan kedisiplinannya. Nah, nanti ini anak-anak belajar secara online selama 4 bulan, mulai dari 1 Desember sampai dengan akhir Maret, belajar secara online. Tapi nanti kurikulumnya itu ada 6 item. Pertama bahasa, kemudian fisik, mental, kedisiplinan, kerohanian, dan budaya. Bahasa mengambil waktu 50%, yang lainnya 10%. Kenapa ada fisik? Karena di sana akan menghadapi 4 musim. Karena kita akan prioritaskan anak-anak ke Jepang. Meskipun kita ini adalah hanya pendamping pencari kerja, mendampingi mereka agar supaya mencapai tujuannya bekerja di luar negeri dengan baik dan benar, mendapatkan gaji yang spektakuler. Nah, yang menarik hari ini adalah Jepang. Kenapa perlu mental? Karena Jepang itu dibutuhkan mental yang baik dan benar. Nggak bisa mental-mental kerupuk kita bawa ke sana. Harus mental yang kuat, bisa mengikuti irama cara kerja Jepang. Kemudian kedisiplinan, saya kira dari seluruh sistem kerja di dunia, Jepang adalah salah satu yang memiliki etos kerja dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Saya alumni, pernah bekerja di luar negeri, mengetahui cara kerjanya. 3 tahun saya, 2002 sampai 2005, lewat Kementerian Tenaga Kerja dalam program magang. Nah, untuk kali ini kita akan tambahkan program namanya kerohanian. Kenapa kerohanian? Karena anak-anak butuh yang namanya kesegaran rohani juga. Ketika dia boring, dia terjadi kebosanan dalam bekerja karena hari-harinya bekerja jauh dari keluarga, anak yang punya anak, istri yang punya istri, dan seterusnya, sehingga perlu yang namanya mental yang bagus, yaitu isi kerohaniannya, agar supaya pada saat rindu bisa terkikis dengan ada pengetahuan tentang kerohanian. Inilah 6 item yang kita gagas dalam kurikulum Bisa Belajar, yang itu dikonsolidir oleh Kapten Indonesia. Hari ini kita launching, melantik ada kurang lebih 27 orang yang menjadi tim di lapangan. Dan kita menjadikan piloting proyek DKI Jakarta, dan spesifik lagi adalah Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat. Kurang lebih 11.000 RT. Kenapa kita mengatakan 1 RT, 1 pemuda unggul ke Jepang? Karena kita mau ambil memang tingkatan bawah, kita sentuh tingkatan bawah. Selalu informasi di level atas saja. Tapi ketika bicara tentang level grassroots, itu informasinya tidak sampai. Maka adik-adik kami latih hari ini, kami launching hari ini, kami beri mandat hari ini untuk bekerja di lapangan. Jangan tunggukan, tapi temui keluarga-keluarga yang butuh bekerja di Jepang. Di Jepang itu sebenarnya tidak butuh ijazah. Yang penting kamu sehat, bisa belajar, bisa bahasa, dan mau bekerja. Itu intinya. Karena kalau kau punya duit banyak tapi tidak sehat, Jepang menolak. Kamu punya duit banyak, sehat, tidak bisa lulus bahasa, nggak bisa di Jepang. Jadi bisa belajar dengan baik dan mengikuti kurikulum kita 4 bulan, insya Allah minimal level 5. Karena ada beberapa level. Level terendah itu adalah level 5, level dasar. Kemudian level 4, level 3, level 2, level 1. Kalau N1 namanya, N1 itu sudah sekelas S1 sastra Jepang. Nah, tim pelatih kita ini adalah orang-orang profesional semuanya. Targetnya berapa orang? Targetnya berapa orang? Hah? Target kita 1 RT, 1 pemuda ke Jepang. Itu minimal. Nah, setelah kita menghitung kurang lebih 11.000. Ya, berarti target ke depan ini kita akan usahakan minimal ada utusan. Setelah laporan kami dapatkan, ternyata banyak yang usulkan 5, 4, 3. Sementara kita ambil 1. Nanti ada
B2, B3 dan seterusnya. Baru kita ambil yang ini kan di assessment nanti. Siapa yang terbaik, misalnya RTA ngusulin 5 misalnya. 5 ini kita assessment, siapa yang terbaik. Nah, ini kita ambil. Nanti gelombang kedua nanti kita ambil lagi seterusnya sampai pengangguran itu habis. Seperti itu. Ini kerjasama dengan perusahaan Jepang dari apa Ya, aja? jadi pemberangkatan kita ini ada 2 jalur. Pertama, nanti akan mengikuti yang namanya program magang. Program magang itu cukup level 5 saja bahasa, jadi dasar sekali. Tapi kalau mengambilnya namanya Toku Tegino atau SSW, Specialist Skill Work, menjadi pekerja migran, itu harus level 4 dan harus ada keahlian. Tapi keahlian nanti itu macam-macam, ada 14 keahlian. Itu program ini dicanangkan sejak 2019 dan kuota 2019 itu 345.150 orang. Seluruh Asia Tenggara menyetor tenaga kerja ke Jepang belum sampai 50%, belum habis 345.150 orang ini. Artinya peluang di sana banyak sekali. Jadi jangan khawatir. Ditambah lagi berita terakhir yang saya dapat, Jepang itu 2024 butuh tenaga kerja 1,5 juta. Artinya kalau cuma 11.000 orang DKI mau ke Jepang, gampang lah. Yang penting bahasanya bagus, fisiknya bagus, kemudian siap ongkosnya. Karena ke Jepang itu, Jepang tidak bayar kita, jadi anak-anak bayar sendiri. Nah, dibutuhkanlah pemerintah kerjasama dengan kita agar supaya yang bunyi-bunyi tentang kur TKI itu mana, kami tagih pemerintah, mana kurnya. Kalau memang ada, kami sudah latih adik-adik kita. Kalau memang ada kurnya, ada namanya kur TKI, selalu bunyinya bagus, presiden, menteri dan seterusnya, kepala badan umumkan. Tapi begitu kita ke bank, apa kata bank? Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Nah, mana kemudahan? Tahu nggak? Penyumbang devisa kedua terbesar dari migas kemudian pekerja migran, devisa itu dia menyumbang data terakhir 2019 yang saya baca, yang saya dengarkan, yang saya terima, itu 159,6 triliun. Coba. Tapi keterlibatan pemerintah dalam hal ini memberi biaya kepada anak-anak itu hampir tidak kita temukan lebih besar keberpihakannya. Oleh karenanya ini butuh keberpihakan pemerintah terhadap keinginan anak-anak. Ayo bantu swasta, kita ini hanya membantu adik-adik mendampingi, mencari pekerjaan, mencarikan pekerjaan, mencarikan lapangan kerja, menawarkan, melatih dan seterusnya. Anak-anak kita ini orang tuanya tidak semua yang memenuhi syarat itu adalah orang mampu. Sehingga dibutuhkan pemerintah keterlibatannya untuk ikut serta, karena dia juga tidak gratisan, dia siap bayar, dia siap kembalikan, asalkan tidak terlalu besar misalnya persentasinya yang dikembalikan. Dan insya Allah di Jepang itu orang-orang anak-anak bekerja, anggaplah misalnya dipinjamkan 25 juta, 30 juta, dibayar selama 10 bulan, ditambah 10% misalnya. Kalau 30 juta kan cuma 3.300.000, 10 bulan setiap bulan dia bayar 3.300.000 misalnya. Gajinya 15 juta. Apa nggak mau bayar? Nggak mungkin. Pasti dia bayar. Dan anak-anak yang ke Jepang yang selama ini minjam ke koperasi, minjam ke rentenir, kadang-kadang karena terpaksa jual ini jual sana, itu hampir 0% kekurangannya atau errornya. Yang error itu hanya persoalan terlambat bayar saja. Nggak ada yang sampai mengatakan saya nggak mau bayar atau dia lari, nggak mungkin. Pasti dia bayar anak-anak itu. Karena kenapa? Gajinya berimbang. Beda misalnya hutangnya 30 juta, gajinya 4.500.000. Kan nggak ada dipakai makan. Nah, kalau ini gajinya lumayan besar, jadi dibutuhkan saja dibantu di awal proses pemberangkatan. Nah, kami LPN bersama kapten itu bersama-sama mengendorse agar supaya kapten yang melatih nanti setelah itu kita kembalikan ke perusahaan-perusahaan yang berhak memberangkatkan seperti PT P3MI, LPKSO. Kalau dia magang itu nanti jalurnya LPKSO, Lembaga Pelatihan Kerja Sending Organization namanya, yang sudah izin dari Naker, punya kuota untuk khusus magang swasta. Nah, kalau dia pemberangkatan menjadi pekerja migran, yang dulu namanya TKI, TKU, sekarang pekerja migran. Nah, itu melalui PT P3MI namanya. Ya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Ya itu juga pemerintah yang kasih istilah dari TKI, TKW menjadi pekerja migran. Itu aturannya di Undang-Undang 18 tahun 2017. Oke? Ada lagi? Ada batasan usia? Usia, nah undang-undang kan mensyaratkan 18 tahun. Batas sebenarnya kalau Jepang itu ya 30 tahun masih bisa, 35 tahun yang penting anaknya masih sehat, kuat, dan seterusnya. Karena Jepang sebenarnya itu yang penting kamu kuat aja katanya. Yang penting kamu kuat aja. Karena di Jepang itu pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan, pekerjaan perempuan bisa dikerjakan oleh laki-laki. Jadi nggak ada pembeda. Yang pasti adalah di Jepang gaji itu tidak terlalu berjauhan. Mungkin di perusahaan A 15 juta, di sini 15 juta 200, di sini 14 juta 900. Dikit saja bedanya antara satu sama lain. Tidak ada misalnya sana 20 juta, di sini 5 juta, nggak ada. Nggak ada. UMR Jepang itu di atas rata-rata 15 jutaan. Oke. Ada lagi? Ya cukup. Pak, selaku apa?